Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus begitu sangat baik. Sejak kita dibangunkan dini hari tadi sampai saat ini, sedetik pun Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama kita, memimpin kita, menyertai kita ketika kita beraktivitas sepanjang hari ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita merespon atas kasih-Nya kepada kita dengan mengucap syukur melalui ibadah kita pada malam ini. Pelayan firman dalam ibadah malam ini akan dipimpin oleh hamba Tuhan, Bapak Pendeta H.L. Tiwau. Sebelum ibadah ini kita mulai, mari kita bersaat teduh sejenak. Umat yang dikasihi Tuhan, malam ini kita berkumpul kembali memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengar serta merenungkan firman-Nya. Kini marilah kita berdiri dan menaikkan pujian bagi kemuliaan nama-Nya. Kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 2, bait 1 dan 2. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya yang maha besar, agung kuasa-Nya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Alam raya ciptaannya, angkat suaramu dengan bergema, petik kecapi dan tabu gendang. Hai semua yang bernafas, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Marilah kita bersatu dalam doa kepada Allah. Ya Tuhan yang Maha Kasih, yang kami puji, kami sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena pemeliharaanmu, sehingga kami dapat menikmati karyamu dalam berbagai pengalaman di sepanjang hari ini. Ajarlah kami untuk mensyukuri setiap sukacita dan berkat yang kami nikmati. Didiklah kami untuk belajar dari kegagalan atau kesukaran yang kami lalui hari ini. Dengan demikian, kami senantiasa mengimani kuasa dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam keterbatasan kami. Kiranya Engkau mengurapi kami semua dan ibadah ini berkenan bagi-Mu, ya Allah. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami persilakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, silakan duduk. Kita akan membaca litani pujian yang terdapat dalam Mazmur pasal 73 ayat 21 sampai dengan 28 dan kita akan baca secara gilir ganti. Ketika hatiku merasa pahit, aku dungu dan tidak mengerti. Tetapi aku tetap di dekat-Mu. Dengan nasihat-Mu, Engkau menuntun aku. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Kita menyanyi dari Gita Bakti 300, bait 1, Kepadamu ku berdoa. Umat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman dalam rangka ibadah keluarga rutin. Sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan serta memperlakukan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Karuniakanlah kami kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah, sehingga menerangi hati dan pikiran kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu maupun umat yang duduk di sekitar firman-Mu. Karena itu layakkan dan kuduskan kami semua dengan firman dan roh, jauhkan kami dari hati dan pikiran yang mengembara. Biarlah kami terarah kepada firman-Mu, sehingga firman-Mu itu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami mohon. Amin.
Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah berdiri untuk bersama mendengarkan firman Tuhan. Umat Tuhan, pembacaan Alkitab pada hari ini atau malam hari ini diambil dari Perjanjian Baru, kitab Injil menurut Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang keempat, Yohanes pasal 4 pada ayat 11 hingga ayatnya yang ke-26. Saya ulangi, Yohanes pasal 4 ayat 11 hingga ayat 26. Karena itu umat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang berkata demikian. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timbah dan sumber ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Apakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ayat 26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 'Haleluya, haleluya, 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 h
Umat Tuhan, nas Alkitab tadi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Memang orang-orang Samaria ini dianggap kelas 2 oleh orang-orang Yahudi. Meskipun mereka sama-sama sebenarnya orang Israel. Cuma terjadi persoalan ketika terpisah Israel Utara dan Israel Selatan. Yang selatan yang ada sekarang ini orang Yahudi, utara itu umumnya orang-orang Samaria. Kita tidak membicarakan lebih jauh itu hanya untuk kita pahami. Sehingga kita bisa memahami kalau kita baca dari ayat awal bahwa orang-orang Samaria merasa diri tidak layak untuk berjumpa dengan orang Yahudi. Karena itu ketika Yesus berjumpa dengan seorang perempuan, satu hal yang luar biasa terjadi, semacam perubahan mindset dari perempuan Samaria itu. Oleh karena dia tidak menyangka kok ada seorang Yahudi mau bertegur sapa dengan dia. Yang pada akhirnya dia tahu sendiri bahwa itulah Yesus. Dalam percakapan itu kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan pemahaman dan juga mau menyelamatkan atau memenangkan si perempuan Samaria ini. Ketika sedang ambil air di panas yang terik waktu itu, di sumur yang diberikan oleh nenek moyang mereka, Yakub. Makanya orang Samaria juga tahu bahwa Yakub itu juga adalah leluhur mereka. Tetapi dalam perkembangan tadi sudah dikatakan orang Samaria kemudian tidak dianggap oleh orang-orang Yahudi. Bahkan orang Samaria itu identik dengan orang-orang yang suka memberontak, orang-orang yang tidak setia seperti orang Yahudi. Makanya orang Samaria juga punya ibadah mereka sendiri. Mereka lakukan di Sikem, bukan di Yerusalem. Nah, itulah sebabnya ketika terjadi dialog dengan Tuhan Yesus, kita lihat pada akhirnya Tuhan Yesus bilang mereka tidak lagi menyembah di tempat ini atau ke Yerusalem, tetapi menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran. Mengawali percakapan itu, kita lihat Yesus memberikan pemahaman baru tentang air. Air itu adalah salah satu bahan yang membuat orang bisa memperpanjang hidup. Air. Siapapun membutuhkan air. Nah, itulah sebabnya orang bisa saja tidak makan mungkin berhari-hari, tetapi sulit bagi dia kalau tidak minum air. Sehingga air itu sangat hakiki dalam kehidupan manusia. Makanya kita harus rawat juga, pelihara soal air ini. Kalau kita tidak mengisi tubuh kita dengan air, yang kebanyakan juga tubuh kita ini banyak airnya, bisa terjadi dehidrasi. Apalagi kalau di musim panas, apalagi kalau banyak berkeringat, harus minum air. Makanya bermacam jenis juga merek-merek air yang kita suka konsumsi. Baik yang kita ambil secara langsung maupun yang kita konsumsi. Jadi sekali lagi dalam kehidupan kita yang real ini, air itu sangat penting. Nah, bertolak dari itu menunjukkan bahwa air juga itu keterbatasan selagi kita masih hidup di dunia yang fana ini. Setelah kita sudah tidak hidup sini, nggak membutuhkan air lagi. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengalihkan pemahaman itu dalam air hidup yang Tuhan Yesus akan berikan, yaitu firman Tuhan semuanya. Yaitu apa yang Yesus katakan, sehingga apa yang Yesus katakan itu bagaikan air hidup yang mengalir terus dalam kehidupan yang mendengar sampai menyongsong kepada hidup yang kekal. Nah, Tuhan Yesus mengajak si perempuan ini, tolong panggil suamimu. Hanya mengaku bahwa dia tidak punya suami.
Yesus tahu rupanya suaminya sudah 5, kita sudah dengar tadi. Nah, mau dikatakan bagi kita apa? Bahwa si perempuan Samaria ini ada keterbukaan. Dia katakan apa adanya di hadapan Tuhan Yesus, keberadaannya. Dan ini yang juga menjadi salah satu hal yang menarik bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kata, apa yang kamu katakan itu benar. Jadi meskipun perempuan itu merasa dia mungkin berdosa, tetapi karena dia mau datang mengaku siapa dia apa adanya, Tuhan Yesus menyambut. Perempuan ini mengatakan apa adanya. Nah, selanjutnya Yesus memberikan pemahaman baru. Memang betul itu sumur Yakub. Tetapi kalau Yesus sudah memberikan air hidup, yaitu firman Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan perempuan itu, dia tetap mengalir terus dan tidak pernah dahaga lagi. Bahkan perempuan itu nggak perlu lagi datang di sumur Yakub. Artinya secara harafiah mungkin si perempuan ini juga mungkin sudah merasa agak sungkan karena dia punya 5 suami, sehingga mungkin sudah malu juga dia datang ke sumur Yakub. Nah, hal berikut kita lihat ada tradisi yang juga Tuhan Yesus tahu. Tradisi orang-orang Yahudi. Termasuk juga di dalamnya juga orang Israel, waktu itu orang Samaria. Tradisi itu Tuhan Yesus tidak rubah, tapi Tuhan Yesus baharui, memberikan pemahaman baru dalam kehidupan si perempuan ini, memberikan pencerahan baginya. Nah, setelah itu Tuhan Yesus juga mengungkapkan bagaimana pentingnya relasi sosial dalam kehidupan perempuan ini. Sehingga dalam perenungan kita malam hari ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan kebutuhan si sang perempuan itu. Sebab keinginan dan kebutuhan bisa berbeda. Kita bisa ingin, kita mau ini dan itu. Tetapi bisa saja jawaban Tuhan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itulah sebabnya kita melihat si perempuan Samaria ini. Pertama, bahwa dia paham juga bagaimana hubungan relasi orang Samaria dan orang Yahudi. Dan merasa diri dia sebenarnya seperti termarginalkan, terpinggirkan. Dia seorang perempuan, tidak jelas suaminya, dan juga dia orang Samaria. Tapi kok berjumpa dengan Tuhan Yesus, orang Yahudi yang adalah juga Tuhan, dan juga memberikan air hidup yang kekal baginya. Hal yang kedua kita lihat, keterbukaan dari perempuan ini. Dia katakan apa adanya di hadapan Tuhan Yesus. Mengajak juga kita, mungkin bagi sesama, kita malu menyatakan itu. Tetapi ketika kita berhadapan dalam doa mungkin, dalam permohonan dengan Tuhan Yesus, ya kita terbuka apa adanya, siapa kita. Ya kita tidak sama dengan perempuan Samaria. Tapi kita katakan apa sebenarnya, sehingga Tuhan Yesus mengatakan, ya apa yang kamu katakan itu benar. Nah, kemudian yang ketiga, kita lihat sana. Akhirnya si perempuan itu terbuka. Dan dia langsung tahu, berarti ini orang nabi. Karena dia bisa bernubuat, dia bisa tahu. Kok bisa tahu saya 5 suami? Biasanya pemahaman nabi itu, walaupun tugas nabi itu membicarakan masa kini, tapi mereka juga bisa melihat jauh ke depan. Itu seorang nabi. Yang disebut bisa juga bernubuat. Dan pada akhirnya Yesus sendiri memberikan kesimpulan bahwa akan datang saatnya orang tidak menyembah lagi ke tempat Sikem kah, ke Yerusalem kah, tempat bait Allah orang Yahudi, tempat juga sembayangnya atau bait Allah orang Samaria di Sikem, tetapi orang akan datang menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran. Karena kehadiran Tuhan Yesus
Dia hadir dalam roh dan kebenaran. Kita sudah berada pada masuki minggu-minggu sebentar, Minggu Trinitatis dan juga minggu-minggu Pentakosta, di mana Roh Kudus sudah dicurahkan dan sudah menjadi bagian kita. Sehingga penyembahan kita yang benar adalah kepada Allah yang adalah roh, dan penyembahan kita yang benar kepada Allah yang benar. Dan Allah yang benar itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu selama kita percaya kepada Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus tidak lagi secara fisik, tetapi kehadiran Tuhan Yesus adalah melalui Roh Kudus. Sehingga pada era ini, masa ini, kita pada masa Roh Kudus, juga masa penantian Kristus akan datang kembali. Dan kebenaran itu apa? Menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Itulah air hidup yang selalu mengalir dalam kehidupan kita dan tidak pernah kita dahaga. Ketika kita membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan dari Alkitab, dia mengalir terus sampai kepada hidup yang kekal. Jadi air hidup kita itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itulah kebenaran yang Tuhan Yesus sudah nyatakan dalam perbuatannya. Makanya marilah kita selalu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terpujilah Kristus. Amin. Umat Tuhan, mari kita menyambut akan pemberitaan firman Tuhan tadi dengan bersama memuji memuliakan nama Tuhan dari Gita Bhakti nomor 245 pada bait pertama dan bait kedua. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Hiraulah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya. Selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Mari umat Tuhan, kita naikkan syafaat kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala yang baik dan agung, firman-Mu mengingatkan kembali bagi kita bahwa kami harus selalu menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Oleh karena Engkau telah hadir selalu bersama dengan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dimanapun kami berada dalam keadaan apapun yang kami alami,
Roh Kudus selalu berjalan bersama dengan kami, selalu hadir bersama dengan kami, sehingga kami tidak akan mendukakan Roh Kudus. Dan Tuhan, dalam kebenaran firman-Mu, itu juga yang mengalir dalam kehidupan kami bagaikan air hidup yang tidak pernah putus-putusnya. Sehingga membaca sabda-Mu, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan itu merupakan bagian juga untuk kami mengalami bahwa air kehidupan yang kekal kami juga telah terima daripada-Mu ya Tuhan Yesus melalui sabda Tuhan. Biarlah ya Bapa Engkau berkati kami semua, umat jemaat-Mu, khususnya GPIB Eklesia yang juga beribadah masing-masing di rumah untuk ibadah keluarga rutin. Berkati kami semua, baik Bapak keluarga, ibu rumah tangga, oma opa, orang-orang tua, anak-anak, dalam kebersamaan Tuhan lindungi kami, baik dari sektor 1 sampai sektor pelayanan 6. Tuhan jauhkan kami dari ancaman COVID-19, sakit penyakit, musibah, kecelakaan atau maut. Memberkati juga kebutuhan hidup kami masing-masing ya Bapa. Tuhan tolong kami dalam segala upaya usaha kerja kami. Karena itu tetap bersama dengan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, memampukan kami juga menjalani hidup dan penghidupan ini. Dan memberkati juga semua hal-hal yang akan kami lakukan, yang kami rencanakan. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau juga menolong umat jemaat-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah atau di rumah sakit atau dalam proses pemulihan. Tolong semua warga jemaat-Mu GPIB Eklesia, dimanapun mereka berada, beri kekuatan, beri pengharapan, sehingga biarlah ada pemulihan yang terjadi oleh kemurahan dan kasih Tuhan Yesus. Memberkati juga orang-orang tua yang lanjut usia, para janda, duda, anak-anak yatim piatu. Tuhan dampingi terus hidup dan penghidupan mereka dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan kepada-Mu juga kami pasrahkan untuk semua persekutuan pelayanan kesaksian GPIB Eklesia. Tuhan tolong semua yang terlibat, khususnya komisi ibadah, tim sosmed GP, dan juga semua yang mendukung sehingga ibadah-ibadah masih berlangsung juga secara online berjalan dengan baik. Memberkati juga umat Tuhan yang mendapat banyak berkat, khususnya juga usia setahun, kelahiran maupun perkawinan, berkati syukur sukacita mereka. Berkati juga keluarga yang berduka cita, Tuhan berikan penghiburan, kekuatan iman dan pengharapan bagi mereka bahwa yang mereka kasihi Tuhan telah muliakan dan juga menjadi bagian dalam kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami semua. Engkau tahu harapan pergumulan kami masing-masing. Kami letakkan harapan pergumulan kami di bawah kehendak Tuhan. Biarlah kehendak-Mu lah yang jadi. Ampunkan dosa, kesalahan, kekurangan dan kealapan kami ya Bapa. Dan inilah doa, syukur, harapan, permohonan kami. Engkau kiranya mendengarkan, menyempurnakan. Kami hanya mohon berdoa kepada-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan air kehidupan kami, masing-masing sampai kepada hidup yang kekal. Dan juga yang telah menyempurnakan permohonan doa semua orang percaya, dengan doa yang Kau ajarkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunikan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi persembahan
sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, dengarlah pesan Alkitab dari Mazmur 119 ayat 108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk persembahan kita menyanyi dari Gita Bakti 89 bait 1, 2, dan 5, dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya. Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya. Amin. 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 Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya. Amin. 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 Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini hingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dengan sukacita kami menyerahkannya kepadamu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Umat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah keluarga rutin, meskipun melalui daring atau online, tetapi ibadah kita tetap berlangsung terus dalam kehidupan kita masing-masing. Karena itu kembalilah dalam keseharianmu, dalam damai sejahtera, dan jadilah pelaku firman Tuhan, kapanpun dan dimanapun kamu berada. Mari kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 363, bait pertama dan bait ketiga. Bagi Yesus ku serahkan. Bagi
Ya, kini umat Tuhan, angkatlah hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.